A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma jazi anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatihi wa rasulan an qaumih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ba'du, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya masih senantiasa membersamai kita semua. Nikmat iman dan Islam, dan ini adalah nikmat yang tertinggi. Karenanya kita dituntun oleh Allah ke majlis yang mulia ini, diarahkan ke tempat-tempat kebaikan, ditentramkan hati kita karena Allah ridho dengan apa yang kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curah kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah kita mendapatkan petunjuk dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas doanya bisa hadir ke tempat ini setelah selesai dari pesantren Al-Qafidiyah, namanya Zainal Mutakin LC, lulusan Covid. Alhamdulillah bisa merasakan nikmat sehat setelah diuji oleh Allah dengan nikmat sakit. Sakit aja nikmat karena lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita punya sedikit merendahkan hati kita di hadapan Allah, melihat diri yang tidak sempurna dengan cara mengkaji diri, melihat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangatlah luas. Kita menyelami hadis min ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menata hati, membangun keunggulan rohani. Kita akan lihat sebuah hadis tentang kekuatan jiwa. Kita lihat sabda Rasulullah dari hadis Bukhari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawannya. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ini ada pada hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati. Next ada slide-nya. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu menumbangkan lawannya, menjatuhkan lawannya, menumbangkan lawannya,
Innama sesungguhnya asyadid orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai jiwanya saat indal ghadab, saat marah. Saat marah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diri kita ini punya potensi untuk berbuat buruk, untuk berbuat baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa, Bu? Surat Al-Qur'an, betul ya? Allah berikan kita potensi berbuat baik. Contohnya apa? Nih, musim hujan jam 7 mau ada pengajian, mager. Betul, Bu? Mager banget itu. Mau jalan mendung, ya, mau tiduran bengkak, betul ya. Habis sarapan tidur kan bengkak, Pak. Ya, Masya Allah. Ya, jenis obat-obatan slim untuk diet udah banyak, tapi malas gerak yang percuma. Ya, mau ngaji malas. Ini kan godaan, betul ya. Padahal kita punya potensi untuk berbuat kebaikan. Panggilan dari DKM, ayo pengajian gitu. Nunggu suaranya dulu, suara ustadznya. Itu biasa tuh. Masjid Al-Fajar di Kalimantan begitu, Bu. Gitu ya. Gitu. Nah, itu Masya Allah. Alhamaha fujurha wa taqwaha. Ada tarikan berbuat buruk, ada tarikan berbuat kebaikan. Maka diri kita punya pilihan. Dan nanti di hadapan Allah tidak ada alasan manusia mengatakan, ya Allah, saya ini mencuri karena takdirmu. Tidak ada. Ya Allah, saya ini enggak tahajud, enggak sholat karena takdirmu. Tidak. Karena setiap kita punya pilihan. Betul ya? Seperti halnya ibu dihadapkan saat belanja, ada pilihan gaun yang bagus, ada gaun yang jelek. Milih nggak, Bu? Milih. Seperti halnya Bapak dapat tawaran kerja Jakarta atau Bogor, pilihan nggak, Pak? Pilihan. Maka diri kita punya potensi seperti itu. Nah, pertanyaannya, mana yang kita akan lejitkan, mana yang kita akan gerakkan, potensi kebaikankah atau potensi keburukankah? Maka diri kita lah yang mampu melawan keburukan, potensi berbuat buruk, dan harus menyemangati dan paksakan dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga kita akan kupas ini ya, hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia terdapat 3 kekuatan jiwa. Yang pertama, kekuatan amarah. Mohon maaf, di batuk bukan lanjutan COVID, bukan, karena mungkin ada saya sedikit punya ini, Bu, apa namanya itu? Bukan radang, itu? Kalau kena debu, kena asap, alergi. Debu, knalpot itu alergi. Ya. Kena anggur, buah anggur alergi. Tapi kalau panggang ayam enggak itu, ya, sate enggak, atau pecak lele, pecak gabus enggak, itu yang enggak. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kekuatan amarah. Penjelasannya, ada kekuatan amarah, ada kekuatan syahwat, ada kekuatan akal. Kebaikan jiwa seorang muslim sangat ditentukan oleh kebaikan 3 kekuatan ini. Karenanya Rasul menyerukan setiap muslim agar memiliki kemampuan untuk membenahi dan mengendalikannya. Syahwat itu tidak mungkin hilang dari diri manusia. Maka maaf, suami istri memiliki syahwatnya. Laki-laki punya syahwat untuk bisa berperang, nafsu untuk berperang mengalahkan musuhnya. Punya syahwat untuk bisa marah ketika syariat Islam dinistakan. Betul ya? Ya. Ketika
syariat tidak diterapkan dan anak-anak kita terancam tidak mendapatkan hak menggunakan busana muslimah. Ya, SKB 3 menteri yang menetapkan bahwa tidak boleh memaksakan agama apapun dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah negeri. Ini kan ancaman buat kita semua. Ya, kesimpulannya tidak boleh menggunakan kerudung jilbab. Nah ini masya Allah. Pertanyaannya, kita sebagai muslim marah tidak ketika tidak ada rasa marah dengan syariat tidak diterapkan, padahal itu sudah berlangsung lama, betul ya? Maka dipertanyakanlah keislaman kita. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah engkau hanya mengambil nilai-nilai Islam hanya satu sisi saja, sisi yang lainnya engkau kesampingkan, yang diambil yang enak-enak saja dalam Islam, akekahan Islami, menikah Islami, warisan Islami, ya masya Allah itu, ya. Tapi ketika bicara dengan jihad, banyak prostitusi, banyak kemaksiatan, Islam dikesampingkan. Ya, masya Allah itu. Bicara yang enak-enak, wakaf, zakat, semangat sekali. Tapi bicara jilbab dikesampingkan. Itu terjadi di negeri antah berantah. Semoga tidak terjadi di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah yang dirahmati Allah, maka kita lihat nih, ya, bagaimana untuk menumbuhkan kekuatan jiwa ini. Ya, berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nilai-nilai ruhiyah. Yang pertama, mengendalikan kekuatan amarah. Likulli insan lahu ghadab. Setiap manusia punya sifat amarahnya. Bahkan dalam nafsul amarah ada 3. Ada nafsu ammaratu bisu. Ada amarah yang cenderung kepada nafsu yang cenderung kepada keburukan-keburukan. Ya, bawaannya maaf nih, berjudi, main perempuan, mencari sesuatu yang haram, ammaratun bisu. Ya, ada nafsu lawamah. Lawamah itu yang yulaim nafsahu. Yulaim nafsahu, yang sering melaknat dirinya ketika ia jatuh ke kubangan kemaksiatan. Ya Allah, kenapa tadi berjudi? Ya Allah, kenapa tadi tinggalkan salat? Ya Allah, kenapa enggak ngaji? Nah, seringnya manusia itu nafsul lawamah. Dan yang ketiga, ini yang hebat, yang tinggi, nafsul mutmainnah. Ia tenang dengan kebaikan-kebaikan dan terjaga kebaikan-kebaikannya, alias istiqomah dengan kebaikannya. Lebih banyak memilih jalan-jalan kebaikan, baca Quran, puasa, sholat malam, zikir, begitu. Bahkan dia rencanakan agenda-agenda kebaikan keluarganya. Anaknya bismillah dibiasakan sebelum subuh sudah bangun. Ya, setelah subuh baca Quran. Ayah dengan anak laki-laki dibiasakan ke masjid. Ibunya di rumah dengan sholat dengan anak perempuannya. Kalaupun mau ke masjid, monggo silakan, selagi tidak menebar fitnah. Ada agenda-agenda tuh. Ya, ibu pengajiannya sepekan 2 kali, pengajian Ahad dengan pengajian Sabtu. Ya, bahkan 3 kali pengajian malam Jumat. Mangga silakan. Ada pengajian remaja. Dia punya agenda-agenda tertentu. Ya, untuk apa? Untuk menenteramkan hatinya. Suami punya agenda, ada halakoh Yasin, halakoh Quran, ada kajian tafsir, ada kajian hadis. Ketika kita semuanya tidak punya agenda-agenda dalam mewujudkan sakinah, ketentraman, maka kita tidak mendapatkan nafsul mutmainnah. Yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Nafsul mutmainnah itu nafsu yang terjaga untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Seorang alim mengatakan, ketika engkau sudah punya niatan kebaikan saat ini, maka hatimu sudah mulai tenang. Ketika kebaikan itu diamalkan, maka ada kekuatan jiwa yang engkau miliki. Ketika kebaikan itu diinformasikan dan mengajak orang lain, maka engkau mendapatkan petunjuk yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hari senantiasa wujudkan niat baik dalam hati. Ya Allah, semoga hari ini bisa ngaji. Ya Allah, semoga Rajab ini bisa banyak puasa, bisa banyak baca Quran. Rajab ini minimal 1 kali khatam. Ada target. Jadi jiwa itu akan terbimbing dengan petunjuk Allah sehingga disebut dengan nafsul mutmainnah. Ketika jiwa-jiwa tenang ada dalam diri kita dan masanya Allah menjemput kita, maka Allah menjemput dengan husnul khotimah. Karena manusia itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Perhatikan, manusia itu akan dijemput oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Ketika kebiasaannya adalah kebaikan-kebaikan, ya Allah matikan dengan kebaikan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengendalikan kekuatan amarah? Bagaimana mengendalikan kekuatan amarah? Pertama, renungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, yang berkaitan tentang menahan amarah. Man kazuma ghaidhan, ini artinya barang siapa yang mampu menahan amarah, wa huwa yastati'u ayunafidhahu, dan ia mampu untuk melampiaskannya, da'ahullahu ta'ala, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di depan semua makhluknya untuk menawarkan kepadanya bidadari surga yang akan disukainya. Ini subhanallah. Bapak ibu kesal dengan anak nggak pulang selama 2 hari 2 malam, mampu melampiaskannya, tapi kita tahan diri. Jangan, tahan, ini anak kita. Seringkali para orang tua membuat batas tembok besar antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak. Bahkan maaf, anak dijadikan musuh. Lihat nih anak nih, awas nih, besok nggak ada sarapan. Ada begitu bu? Ada, ngancemnya malam-malam, tapi pagi-pagi udah berubah hati. Nggak juga, kasihan bocah, betul bu? Tapi malam sudah ngomong tuh, lihat nih bocah besok habis aja. Seringkali kita menjadikan anak tuh musuh gitu. Ya, maaf ketika anak kita nggak ke masjid, nggak baca Quran, apalagi sekarang sudah dunia gadget, belajar dengan gadget. Belajarnya cuma 1/4 jam, mainnya 3 jam. Ada begitu bu? Ya, ini masya Allah luar biasa. Disuruh ke masjid nggak ke masjid, bangunnya telat dan sebagainya. Tiba-tiba mendekati ibunya minta uang jajan, nggak ada kata maaf. Ada begitu ya? Subhanallah. Tapi yang penting lisan orang tua jangan pernah berhenti mengucapkan nak sholat. Apalagi anak laki-laki, jangan pernah ibu nyuruh mereka saat dia megang gadget. Enggak, toel tuh anak, lalu katakan kakak lihat mama sebentar aja, lihat. Ketika dia lihat, katakan 5 menit lagi siap-siap sholat. Enggak bisa dengan teriakan siap sholat. Karena ketika fokus dengan gadget enggak bisa mendengar yang lainnya. Iya. Beda dengan perempuan tuh multitasking. Ibu sambil masak, telinga bisa ngedenger. Betul? Iya kan? Assalamualaikum mah, nih ada gajian datang. Kedengeran gak bu? Kedengeran. Apalagi masalah uang, ngedenger banget gitu. Nah, ini masya Allah ujian bagi kita. Iya. Nah ketika muncul amarah tersebut, mampu kita menahannya. Tahan diri. Apa kata Nabi? Allah akan memanggil orang tersebut untuk masuk ke dalam surga, memilih bidadari yang ia sukai. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau wanita?
Nggak mungkin wanita mendapatkan bidadari. Tapi saat wanita ibu masuk surga, wanita ini ibu akan menjadi seorang wanita yang lebih cantik, menarik dibandingkan 70 bidadari. Nah, ini subhanallah, Syekh Hasan mengatakan hal tersebut. Ya, begitu pula sabda Nabi mengatakan apa? Tidak ada seorang hamba yang menahan amarahnya, melainkan Allah memenuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Ada tentram, ada iman. Kalau kita mampu menahan diri untuk melampiaskan marah kita. Nah, ini subhanallah. Hanya saja terkadang lepas kontrol, emosi memuncak, segala macam dibanting, TV dipecahin, HP dibanting. Ada begitu Bu? Ada. Setelah selesai amarahnya dipungutin lagi HP-nya. Iya, cari servis TV di mana? Capek. Betul ya? Nah, ini yang terjadi pada diri kita. Maka cara sederhana, renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis-hadis tentang kemuliaan menahan amarah. Ya. Ya, la taghdab falakal jannah. Jangan engkau marah bagimu surga. Ucapkan aja setiap kita mau marah, la taghdab falakal jannah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, surga insyaallah, surga insyaallah. Gitu. Bisa begitu Bu? Bisa ya? Iya. Ibu pulang dari sini, rumah berantakan, anak main perang-perangan, tembak-tembakan air, kasur basah, lemari basah, sendal di atas TV, masya Allah tuh. Ya. Ibu katakan surga, surga, surga. Bisa Bu? Boro-boro itu. Yang ada surga, surga ya Allah, surga. Baik, berikutnya mengingat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bagaimana terapisnya agar kita mampu menahan amarah ini? Mengingat kuasa Allah. Katakan kepada diri kita, kekuatan Allah atas diriku lebih besar daripada kekuasaanku atas diri orang lain. Seandainya aku melampiaskan amarahku kepadanya, aku tidak akan merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya tetangga yang berbuat zalim kepada kita, kadang kita marah. Tetangga yang punya hutang dengan kita, dia nggak bayar, bahkan dia lebih marah dari kita, muncul emosi tinggi, mengeluarkan kata-kata kasar, cacian, makian. Ya. Bahkan ucapan bahasa-bahasa binatang keluar semuanya. Ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu sikap bijak bagi seorang mukmin menghadapi hal seperti ini, memaafkan. Maafkanlah dia. Ya. Memang terasa susah, sulit. Tapi bagi diri kita ada rasa kenyamanan, ketentraman ketika kita mampu maafkan orang lain. Seperti hanya kita saat kita punya salah, kita ingin dimaafkan. Maka orang lain pun ketika punya salah, maafkanlah. Mampu meredam diri kita dari sifat amarah besar. Dalam kitab Taurat, ya, Allah berfirman, wahai anak Adam, ya benda Adam, ya, ingatlah aku ketika engkau marah. Aku akan mengingatmu ketika aku marah. Aku tidak akan memurkaimu bersama orang-orang yang aku murkai. Ini subhanallah ya. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Itu mampu meredam marah. Nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk meredam marah, ya, secara psikologis, secara sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengetahui bahwa menahan amarah dan memaafkan bukan berarti lemah. Ya, pernah kita sampaikan dahulu ketika suami istri punya kesalahan, ya, dan keinginan untuk bertengkar, cara yang paling mudah adalah mengaku salah. Mengaku salah. Istri punya kesalahan, ditegur oleh suaminya, kadang mempertahankan bahwa dirinya benar. Ketika batu dengan batu akan pecah, tapi ketika batu dengan tanah lempung, tanah liat, maka akan menempel. Terlebih ketika jadi tanah liat dan tanah liat, dua-duanya akan menempel keras, menempel erat. Artinya apa? Cara mudah ketika rumah tangga suami istri itu bertengkar, cara mudah mengalah dengan katakan saya yang salah. Sederhananya begitu. Ya, didapati di HP suami foto perempuan,
Maka istri mengetahui, marah luar biasa. Sederhananya bapak mengatakan, saya yang salah, saya akan delete semuanya. Tapi ketika Anda mempertahankan itu dengan logika dan sebagainya, tapi dalam hati Anda merasa bahwa ini adalah satu kesalahan, namun tidak diucapkan kepada istri, akan tunggu kehancurannya. Cara mudahnya adalah saya salah. Ungkapkan itu Pak, bahkan di hadapan anak, nggak apa-apa. Bukan hina ketika seorang ayah, seorang ibu mengucapkan kepada anak, mama yang salah sayang, selesai. Ya, nggak mungkin anak mengatakan iya mama ngaku salah, emang mama yang salah. Tidak mengapa, tidak menjadi hina seorang ibu mengatakan salah kepada anaknya. Masya Allah tuh. Terlebih anak kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tua marah kepada kita sebagai anak, cara yang paling mudah 3. Diam, diam, diam. Begitu. Mengapa? Karena orang tua melihat kita tetap anak walaupun kita sudah punya anak. Betul Bu ya? Emak kita 80 tahun, Masya Allah ya. Anak kita kecelakaan, jatuh masuk rumah sakit. Neneknya tahu, dimarahin kita. Gimana sih kamu? Punya anak gak diurus begitu sampai kecelakaan. Ibu, bapak punya alasan sebanyak apapun tetap salah. Tetap kita adalah anak. Maka cara bijak adalah kepada orang tua, diam, diam, diam. Apapun yang kita bicarakan, ya, selogika apapun masuk akal, tetap kita dipandang anak oleh orang tua kita. Maka cara mudah apabila ayah ibu marah, diam, diam, dan diam. Nah, ini Masya Allah. Ya. Nah disinilah ketika kita mampu memaafkan dari kesalahan orang lain, amarah orang lain, bukan berarti lemah. Ya. Kenapa? Bisa menjadi diri lebih sehat, jauh dari penyakit, bahkan tidur pun nyenyak. Ya. Tapi kalau kita marah Pak, itu nih dampak buruk marah bagi kesehatan yang kelima, yaitu tekanan diri. Ini ada beberapa kalimat. Saya mengambil menyadur satu saja. Tekanan diri tinggi saat sedang marah, tekanan darah meningkat dan bisa menyebabkan kerusakan pada jantung. Ya, sehingga kami punya teman tinggal di daerah mana itu, di daerah Bogor, punya trayek mobil bis. Subhanallah, besar. Punya rumah 3 lantai, halamannya sampai 1 hektar untuk masuknya bis-bis besarnya. Usia 45 tahun sudah stroke setengah badan. Kenapa? Sering marah, maki-maki supirnya, karyawan-karyawannya. Ketika jam 10 malam, beberapa mobil belum datang. Ya, amarah yang terus menerus ia munculkan menjadikan sumbatan-sumbatan pada tubuhnya. Enggak sehat, stroke setengah badannya. Tuh Pak, ini mohon maaf nih. Ya, kalau kita melihat ada teman kita stroke dan sebagainya, itu mohon maaf tuh, karena tidak bisa menahan dirinya. Tapi orang yang sehat adalah menahan, yang ketika ada masalah ia lepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah anak yang susah diatur, nggak taat kepada orang tua, nanti ada masanya. Selagi kita memerintahkan dalam ketaatan, nak sholat sayang, adek ayo bangun sholat, begitu. Masya Allah, selagi kita mampu terus istiqomah melakukan kebaikan, nilisan mengajak mereka dalam kebaikan, mereka tetap dalam keburukan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Allah Nuh alaihissalam mengajak anaknya untuk naik ke kapal, enggak mau. Apa kata Allah? Dia adalah amal yang tidak baik. Maka ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan. Nanti ada satu masa mungkin Allah buka pintu hatinya. Kita tidak tahu kapan anak itu disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saat kita sudah berjalan dengan 3 kaki. Paham Pak, 3 kaki? Dengan tongkat, baru anak itu memeluk ayahnya mengatakan, "Pak, maafkan saya, kecil merepotkan, dewasa menyusahkan, enggak pernah membahagiakan. Maafkan Pak." Subhanallah, betapa air mata bahagia itu hadir. Betul? Atau mohon maaf, Allah rubah hati anak kita soleh, sholatnya baik, baca Qur'annya baik, dekat dengan Allah. Kapan Bu? Saat kita sudah dikebumikan. Kita di alam kubur
nasma' qaqna'lai. Mohon maaf, orang yang telah meninggal dunia di alam kubur yang mendengar siapa yang datang. Derap langkah kaki saja kedengeran itu. Masya Allah. Tiba-tiba lapang, maaf, kubur sempit menjadi lapang, kubur gelap gulita menjadi terang benderang. Kita mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, siapa yang datang? Menangis dia. Kata malaikat, itu anakmu mendoakanmu. Bahagia tidak? Anak kita mengatakan, Bu, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wahai ibu, kami datang mendoakan engkau. Mohon maaf banyak kesalahan. Menetes air mata. Betul ya? Kapan? Saat kita sudah dikebumikan. Bahkan ia datang bukan dengan sendirian. Ia datang dengan anaknya. Ia datang dengan istrinya. Dan doa setiap malam, ya, dilantunkan oleh anak cucunya untuk ayah ibunya. Kita tidak tahu itu. Maka anak ini adalah aset kita, amal soleh kita. Maaf, sebandel apapun anak adalah aset kita, surga kita. Disepakati ini Bapak Ibu? Halo Bu? Bu, masih hidup ini Bu? Masih hidup? Ya. Kita mau menghadap Allah dengan cara indah. Tapi pahala kita, mohon maaf, sadarlah dengan amal kebaikan kita. Salat kita tidak hebat kekhusyuannya. Betul? Bahkan salat kita masih belang bentong. Bahkan salat kita masih kita undur waktunya. Duhur kita 2:30, asar kita 5:30. Bu, subuh hampir 6:30. Itu mau dapat surga? Enggak, kata Allah. Puasa kita pun melihat cuaca, panas enggak, panas enggak, panas enggak, betul? Ya, sedekah kita jauh dari sifat ikhlas, masih ada ria di dalam hati. Ingin disebut dermawan, itu mau surga, itu kepengen masuk surga, kata Allah enggak. Padahal kita mengatakan, ya Allah surga, ya Allah surga. Kalau mau dapat surga ada cara yang mudah, akselerasi, percepatan. Apa itu? Sabarlah menghadapi anakmu yang nakal. Sabarlah menghadapi istrimu, ya, yang tidak taat kepada dirimu. Sabarlah kepada suamimu yang punya penyakit, Masya Allah, menahun, merawatnya, membersamainya. Di sanalah ada pahala. Ini yang luar biasa. Begitu ya. Jadi kembali, poin ketiga, mengetahui bahwa menahan amarah dan memaafkan bukan berarti lemah. Yang keempat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk meredam amarah, minta kepada Allah perlindungan. Ini jangan disepelekan Pak, doa. Diriwayatkan bahwa ada 2 orang yang sedang bertengkar di depan Nabi. Salah seorang di antara keduanya melontarkan cacian dengan penuh amarah sehingga merah padam wajahnya. Rasul bersabda, "Fa inni alimtu," aku mengetahui suatu kalimat yang seandainya orang ini mengucapkannya, niscaya amarahnya akan hilang. Apa doa untuk menghilangkan amarah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, aku auzubillahi minasyaitonir rajim. Suami marah, ibu tahan diri, baca ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi baca ininya jangan di hadapan suami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Tambah marah itu ya. Untuk diri dahulu agar setan jauh dari kita. Karena senjata yang paling ampuh bagi seorang ya untuk melakukan keburukan yang lebih adalah marah. Tersebab pintu marah inilah laki-laki mengucapkan kata cerai. Betul kan? Emosi memuncak, kalau begitu saya cerai. 1000 kali bahkan sejuta kali ucapan cerai kepada engkau. Gara-gara apa Pak? Gara-gara marah. Iya. Gara-gara marah ia mengusir ibu mertuanya. Gara-gara ibu kamu nih rumah tangga kita gak berkah, udah keluar dia. Keluarkan dari tempat ini. Gara-gara apa? Gara-gara amarahnya. Masya Allah. Maka berhati-hati. Cara yang sederhana Nabi ajarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir. Yang kelima, bagaimana caranya? Mengubah posisi. Mengubah posisi. Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah, ya, sedangkan ia dalam keadaan berdiri, falyaqud, maka hendaklah
duduk. Ya, jika dengan duduk amarahnya belum reda, maka hendaklah berbaring. Mengapa? Ketika seorang marah dalam posisi berdiri, maka dia mampu memecahkan apa saja yang ada di hadapannya, menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Maka tidak sedikit ibu, punten anak bisa membunuh ibunya. Betul? Karena posisinya berdiri. Ia melihat ada benda tajam, sajam. Posisi berdiri itu. Suami bisa memukul istrinya karena pada posisi berdiri, bahkan bisa membunuh istrinya. Ibu bisa membunuh anaknya karena pada posisi berdiri, geraknya leluasa. Maka saat marah duduklah. Duduk masih marah juga, berbaringlah. Tahan untuk tidak bergerak. Iya. Dengan kondisi diam. Maka paksakan diri untuk diam. Ini Masya Allah. Ini beberapa cara. Yang keenam ada lagi dengan cara diam tadi. Bila seorang marah berusaha untuk tetap diam, tidak berkata-kata. Karena apabila seorang berkata-kata ketika sedang marah, maka hal itu akan lebih menyulut emosinya. Dan emosi orang akan menjadi lawannya. Di samping juga bisa menimbulkan penyesalan ketika emosi telah reda. Bukan hanya sebatas maaf, ya, cacian makian, bahkan seluruh keburukannya pun dibuka semuanya. Marahnya suami kepada istri dibuka suaminya. Mama nggak tahu kalau dulu saya menikahi mama dulu miskin, nggak punya apa-apa. Dibuka semuanya. Tambah hancur tuh hati istri. Mengapa? Karena kondisi marah. Maka cara yang bijak ketika seseorang marah, poin yang keenam adalah diam. Kalau sudah banyak bicara, wassalam. Ya, punya masalah anak kita bertengkar dengan anak tetangga. Tapi mulut tidak dijaga, apa yang terjadi? Aib tetangga sebelah dibuka olehnya. Dari bapaknya, nih anak bapaknya gak benar. Pantas saja anaknya nakal. Apalagi emaknya, Masya Allah. Ya, emaknya gak benar juga. Orang tuanya pun ini pasti memberikan makan harta haram nih. Anak jadi nakal begini. Gara-gara bertengkar anak kita yang kecil merembet sampai ibunya, sampai ayahnya. Kenapa? Karena kita nggak diam. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, ketika muncul amarah tersebut, diamlah. Dan yang ketujuh, cara sederhana saat marah, berwudu. Ya, karena amarah menaikkan suhu badan sehingga darah mendidih dan emosi membuncah. Dengan wudu, air akan mampu mendinginkan dan mengembalikannya keadaan normal. Dan ini khutbah Rasul. Rasul bersabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Fa innal ghadab minasyaitan. Sedangkan setan diciptakan dari api. Fa syaitanu khuliqa minan nar. Dan yang dapat memadamkan api hanyalah air. Karena itu, ya, beridu al-ghadab bil wudu. Dinginkan, ademin itu marahmu dengan wudu. Ya, seorang alim menambahkan, tambah dengan sholat 2 rakaat, minta kepada Allah agar Allah tenteramkan hati kita. Ya, nah ini jamaah yang roh, meredam amarah. Yang kedua, karena ini bicara tentang jiwa kita ada sifat amarah yang hebat. Caranya kita sudah selesaikan dalam 6 poin ini. Berikutnya adalah mengendalikan syahwat. Setiap kita punya syahwat, ya. Setiap kita punya syahwat. Bagaimana kekuatan syahwat itu hendaknya dibenahi dengan sikap ta'affuf. Apa itu ta'affuf? Ta'affuf itu adalah memaksakan diri bersikap iffah, menjaga kesucian diri, menjaga kesucian sumber yang masuk ke dalam perut makanan. Sucikan itu. Nabi mengatakan ketika engkau sucikan makananmu, maka Allah sucikan berkah rizkimu dan Allah sucikan keluargamu. Sehingga doa-doa itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak sucikan isi perut kita, Pak, sehebat apapun doa berlinang air mata darah, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berhati-hati ini. Kita ingat kisah Abdullah bin Mubarak menangis berdoa
di mana? Di Masjid Nabawi. Selesai tahajud menangis, ia sandarkan dirinya ke tiang masjid menunggu datangnya salat subuh. Rupanya ketika ngelenyap sedikit, ngantuk sedikit, mimpi ada suara mengatakan, doamu tertolak hari ini. Doamu wahai Abdullah bin Mubarak tertolak hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ada apa gerangan ini? Maka beliau pulang ke rumah dan beliau mengetahui sumber tertolaknya doa itu yang paling besar adalah rezeki yang haram. Maka dia buka dapurnya, dia cari adakah makanan yang dia beli dari harta haram. Ia tidak dapatkan. Dia masuk ke kamarnya, dibuka lemari pakainya, adakah pakaian yang dia beli harta haram. Yang disebut makan haram itu bukan hanya yang masuk ke dalam mulut, tapi yang bapak ibu pakai dari kepala nih, ya, beli sampo dari harta haram, ya, jilbab, kerudung, peci, pakaian, gamis, sorban, abaya, sepatu, sendal, peralatan rumah tangga, ada harta haram, fa anna yustajabu lahu, tertolak doanya. Namun ia tidak dapatkan, menangis dia, duduk di sebuah ruang tamu, ada ada piring kecil, ya, di atasnya korma. Kalau ini apa? Gehu, ya, lemper, ya. Rupanya ada piring terisi korma. Oh, teringat dia beli korma. Beli korma di sebuah pasar korma, Masya Allah. Beli korma sekilo, sama pedagangnya ditimbang, di bawah timbangannya genap sekilo, pedagangnya mengambil shantoh, kantong kresek. Meja itu yang berisi korma menggunung, ya, kesenggol perutnya, jatuhlah kurma satu ketimbangan yang genap tadi. Abdullah bin Mubarak melihat ada satu korma yang jatuh ketimbangan miliknya yang sudah pas tadi. Subhanallah, terbungkuslah satu korma dengan 1 kilo tersebut dan termakan ke mulutnya. Maka dia cari, dia datangi pedagangnya, dia katakan ada satu korma jatuh ketimbangan yang sudah genap milik saya, tolong halalkan, tersebab itulah doaku tertolak. Kata pedagang ini, aku tidak bisa memaafkan sebelum engkau minta maaf kepada 12 anakku, karena aku mencari nafkah untuk mereka. Monggo silakan Pak Kiai. Syekh Abdul Mubarak pun mendatangi 12 anaknya minta maaf. Setelah selesai, sudah, wahai pedagang, bagaimana dengan yang satu kurma itu? Kata pedagang, bismillahirrahmanirrahim, aku halalkan satu kurma yang masuk ke dalam perutmu. Tersenyum dia, menetes air mata, memeluk pedagang, terima kasih. Malam ia kembali seperti biasa, salat di Masjid Nabawi, tahajud, dan menyandarkan tubuhnya menunggu datangnya waktu subuh. Mendapatkan mimpi, suara mengatakan, malam ini doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu korma, Bu, satu korma, Bu, satu korma. Bagaimana ibu yang beli duku Palembang, beli korma sekilo, minta ditambahin serauk, betul? Tambahin bang, tambahin. Ada begitu, Bu? Ada itu. Ya Allah, bawang merah belanja, Bu, beli seperempat, minta tambahin 5 aja udah berapa ibu? Ini berhati-hati ini, ya. Maka ifah itu menjaga diri. Kita lihat nih poin-poinnya, ya. Ada beberapa macam syahwat yang perlu kita waspadai dan kita benahi. Yang pertama, membenahi syahwat farji, syahwat kemaluan, ya. Kalau laki-laki itu, Bu, mohon maaf, variatif. Ada yang syahwat kemaluannya itu keinginan untuk berhubungan, ada yang lebih, ada yang normal. Ada seperti orang yang makan 1 porsi, ada yang 3 porsi, ada yang 3 porsi. Maka Islam memberikan jalurnya. Ini mohon maaf ibu ya, diberikan jalurnya. Kalau memang makannya sampai 5 porsi, ya berarti ditambah. Paham ini? Dengan cara yang halal. Nih ibu jangan ngambek nih, kita bicara ini nih dengan cara yang baik, karena Nabi pun lakukan hal itu. Tapi kalau memang bisa tidak melakukannya dan mampu dengan 1
Ya, dengan satu sudah merasa cukup, alhamdulillah. Ya. Fawahidatan, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau memang enggak sanggup, maka satulah. Karena itu ini Islam memberikan penyaluran yang baik daripada terkesan seseorang itu mohon maaf nggak mampu menahan dirinya dan ia melakukan kemaksiatan. Terlebih maaf sikap istri yang ketus di hadapan suami dan menolak ketika diajak berhubungan. Dan apa yang terjadi? Kami punya jamaah di Cikarang, ibu orang baik tadinya, seorang manajer perusahaan, ahli masjid, tapi rupanya berubah kehidupannya, penampilannya pun berubah. Masya Allah. Dan dia curhat, saya jatuh di kubangan kemaksiatan yang besar Ustadz. Kenapa? Ya, kebutuhan saya sampai 5 porsi 5 piring. Saya minta baik-baik ditolaknya. Akhirnya setiap pulang kerja saya berzina. Setiap pulang kerja saya berzina. Dan tidak diketahui oleh istrinya. Sudah 5 tahun berzina. Masya Allah. Apa yang saya harus lakukan? Nah, inilah satu permasalahan. Maka Islam punya caranya. Bagi mereka pemuda yang punya kemampuan untuk menikah, menikahlah. Kalau memang nggak sanggup, puasa. Bagi bapak yang mungkin porsinya besar, perbanyak puasa. Begitu. Ya. Dan komunikasikan dengan baik kepada istri agar lebih harmonis rumah tangga. Ibu juga sikapnya baik dengan suami. Jadikanlah hati suami surga bagi ibu. Ada komunikasi yang baik, ya. Ada permintaan dari suami ketika suami punya penyakit mamah, betul ya? Ini masya Allah. Sampai kata Nabi, walaupun engkau dihadapkan dengan masak atau urusan penting, tinggalkan. Ya. Kalau bahasanya Ibu Dokter Aisyah Dahlan itu, ada permintaan di otak kepala laki-laki yang apabila tidak terpenuhi, dia akan berpikir, kalau imannya kuat, alhamdulillah. Tapi kalau imannya lemah, dia akan berpikir bagaimana ia melampiaskan kepada yang aman-aman saja. Artinya apa? Perselingkuhan. Ada yang jorok, mohon maaf, prostitusi. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena dia nuntut nih di otak kepalanya. Silakan cek ibu bapak psikolog Dr. Aisyah Dahlan. Itu sampai menyebutkan hal tersebut. Artinya inilah syahwat farj. Tapi Islam memberikan wadah yang baik. Apa wadahnya? Istri yang halal. Ya. Karena itu pula mohon maaf nih. Ya, syahwat farj itu pemicunya besar. Di antaranya apa? Makan berlebihan. Di antaranya apa? Melihat pandangan. Banyak melihat yang Allah haramkan, maaf, video porno, foto-foto yang syur dan sebagainya akan memicu terjadinya keinginan untuk berzina. Maka berhati-hatilah dengan syahwat farj ini. Ya syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Wahai pemuda, kalau engkau sanggup menikah, menikahlah. Saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada keluarga kami. Kalau kita punya anak lajang usia 25 ke atas dan dia sanggup untuk menikah, walaupun mohon maaf pendapatannya kecil, jangan dilihat, nak kamu belum mapan, pendapatan kamu kecil, tidak. Allah yang ngasih rezeki anak kita. Iya, selamatkanlah keimanannya. Bukan masalah rumahnya, bukan masalah pendapatan. Selamatkanlah keimanan anak kita. Kalau kita punya anak perempuan, datang seorang laki-laki pemuda dan dia meminta kepada kita, anak kita untuk menikahnya. Bapak Ibu, saya datang baik-baik untuk melamar putri Ibu. Kamu berapa usia? 24. Oh, masih muda banget ini. Kerja di mana? Baru kontraktor. Alias ngontrak, betul ya? Oh enggak, saya mau punya mantu yang sudah permanen. Masya Allah, permanen. Luar biasa. Masih kuliah atau sudah lulus? Masih kuliah, baru semester 1. Oh enggak bisa. Masya Allah, pada minta dengan baik-baik. Pun si pemuda ini soleh, enggak ada rekam jejak keburukan, minum-minuman, narkoba dan sebagainya. Maka kata Nabi, kalau ada pemuda soleh ini ditolak, tunggu kehancuran bagi anakmu
wanita ini akan mendapatkan yang buruk karena engkau telah menolaknya. Dahsyat. Maka kembali nih, mohon maaf nih, ya, bekal anak-anak kita adalah kesolehan, menjaga imannya, bukan menjaga hartanya, bukan menjaga hidup nanti masa depan dia punya rumah dan sebagainya. Banyak artis-artis ya yang punya rumah mewah, punya pendapatan yang wah dan sebagainya, hancur rumah tangganya karena yang dipilih adalah kayanya, mapannya. Tapi Rasul mengajarkan bukan mapannya tapi imannya. Maka anak muda kita ketika ia menjaga diri, iffah, menjaga kehormatan diri dan ia ingin menikah, laksanakan dan mudahkanlah. Nah, ini subhanallah ini ya. Baik, ini yang selanjutnya benahi syahwat perut. Ya, dalam memenuhi tuntutan syahwat perut, hendaknya ia mengisinya dengan makanan dan minuman yang halal dengan porsi yang wajar. Ya, gitu. Ini penting Pak, khususnya bagi bapak ibu usia 40 ke atas untuk tidak makan besar. Saya menasih diri juga, ya, sudah menjaga untuk tidak makan selepas isya. Ya, Ustadz nggak bisa tidur karena belum biasa aja, karena belum biasa. Tapi kalau udah biasa enak, ya. Apalagi kalau di jam 10 jam 11 malam makan, masya Allah, tersiksa bangunnya. Sumbatan sudah mulai, ya. Apalagi kalau sumbatan di kaki jadi kesemutan, betul, ya. Di leher jadi kolesterol, di kepala jadi sumbatan, migrain dan sebagainya. Mengapa? Seburuk-buruknya tempat adalah perut ketika dimasukkan sesuatu yang banyak. Maka kata Nabi, tidak ada wadah yang dipenuhi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan makan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Artinya cukup untuk kerja, cukup untuk olahraga, boleh. Tapi kalau udah berlebihan Pak, begak, betul ya? Apa bahasa Bekasnya? Sebah, betul ya? Sampai 8 kali itu, masya Allah. Hindari kenyang berlebihan, khususnya jam 7 ke atas Pak. Ya, biasakan minum air putih. Ya, tidur cukup jam 10, jam 2 bangun, jam 3 bangun malam, kalau bisa mandi, karena ion-ion air di jam 3 itu sangat bagus. Jam 4 sampai jam 6 udara oksigennya itu seperti oksigen yang masuk saat kita ke rumah sakit. Berdirilah di bawah sebuah pohon, itu kata dokter, begitu ya. Rupanya sesuai dengan hadis Rasulullah, bariku fi ummati fi bukurihim, ya Allah berkahkan umatku di pagi harinya. Kenapa? Oksigennya bagus, ya. Ini subhanallah. Maka kalau kita hidup ala Rasul aja kan betul-betul berkah, sehat. Kita ini kan biasa kalau makan sehari 3 kali, betul Bu? Iya. Tapi Nabi enggak. Beliau makan saat lapar dan berhenti saat kenyang. Kalau datang laparnya makan. Kalau nggak datang makan, kalau nggak datang laparnya nggak makan. Itu subhanallah. Kalau kita sarapan sarapan roti, spaghetti, mie rebus, itu belum disebut sarapan kalau belum kena nasi. Double jadi itu, ya. Ada roti, apalagi tuh, bubur kacang hijau, udah 2 piring, masya Allah. Ngambil lagi nasi, karena belum disebut makan kalau tidak pakai nasi. Padahal perut sudah kenyang gitu. Nah, ini maka muncullah beberapa penyakit pada tubuh kita. Ya, baik, ini syahwat perut. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-batnu iza syabi'at namatil fikrah wal khusyu. Perut itu kalau udah kenyang sebeh, betul ya. Perut itu kalau udah kenyang maka mata akan mudah ngantuk, ya, khusyuk akan hilang dan syahwat faraj akan kuat. Jadi kalau sudah kenyang tuh udah ngantuk, maka punten ibu habis makan siang, makan malam, lalu megang Quran, itu Al-Fatihah 5 kali angop, betul, karena ngantuknya luar biasa, ya. Apalagi kalau buka puasa nanti Ramadan nih, buka puasa langsung
ngegas 2 piring, dipastikan tarawehnya ampun-ampunan Pak. Ya, imamnya baca wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Ini karena kita makan udah 2 piring, ya Allah, hancur ya Allah, hancur. Terakhir gue sholat di sini, terakhir gue berat banget nih mata, berat Pak. Lihat, pernah Nabi makan buka puasa langsung 2 piring? Enggak Pak. 3 kurma dengan air bening gitu. Kalaupun ada ya sudah sewajarnya. Karena itu puasa menjadikan hidup kita ekonomis harusnya, bukan belanja habis-habisan. Nah, itu subhanallah. Begitu ya. Nah ini. Baik, lanjut. Jadi ada beberapa syahwat yang perlu diantisipasi. Ada syahwat faraj, ada syahwat perut, ada syahwat lisan. Lisan ini banyak ada syahwatnya. Ya. Dalam memenuhi syahwat lisan hendak ia senantiasa membasahi lisannya dengan zikir. Syahwat lisan itu apa? Komentar yang tidak pentingnya. Betul ya? Iya. Ini mohon maaf, tidak bapak, tidak ibu, ibu-ibu nongkrong di depan jalan sambil ngobrol, yang lewat dikomentarin. Itu jilbab kotak-kotak udah kayak papan catur, betul ya? Ya, itu kerudungnya berbunga-bunga kayak pot bunga. Apa aja dikomentarin Pak. Maaf, yang kurus, yang gemuk, yang pendek, yang jangkung terus dikomentarin. Syahwat lisan. Syahwat lisan. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya syariat Islam begitu banyak sehingga memberatkanku. Beritahukan kepadaku amalan yang dapat aku lakukan dengan baik. Beliau menjawab, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Cara mudah untuk menjaga syahwat lisan adalah perbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini subhanallah nih. Ya. Ada yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, selepas salat tidak bicara apa-apa, ia membaca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 7 kali. Maka apa yang engkau hajatkan Allah ijabah. Nah, itu mencegah syahwat lisan, menggantinya dengan banyak berzikir. Dan taubatnya lisan yang dahulu mencela, mencaci maki, ghibah, membicarakan aib orang lain, taubatnya lisan adalah istighfar dan azkar, zikir-zikir. Anda tidak disebut taubat kepada Allah kalau kita tidak merubahnya dengan zikir. Tambah lagi salawat. Terlebih ini bulan Rajab, perbanyak amal soleh. Ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah ada berapa Bu? Ada 4. Masih ingat pengajian kita dulu 2001? Masih ingat Bu? Ya, 4 bulan mulia: Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Loh, mana bulan Ramadan? Ramadan bukan bulan mulia. Ramadan itu adalah bulan yang teramat sangat mulia. Ulama sepakat beramal saleh di 4 bulan ini, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Allah lipat gandakan pahalanya. Bermaksiat di 4 bulan ini Allah lipat gandakan dosanya. Maka Rajab itu sudah persiapan tuh salafus saleh, banyak sedekah. Nanti Ramadan lebih banyak lagi sedekahnya. Puasa, ya, puasa di bulan Rajab. Mohon maaf saya tidak mengatakan puasa Rajab, tapi puasa di bulan Rajab. Senin, Kamis, Ayyamul Bait. Bahkan ibu punya utang puasa, puasalah di bulan Rajab. Ya, hatamkan Quran. Ini mulia nih, subhanallah. Begitu. Syahwat lisan. Berikutnya syahwat pandangan. Syahwat pandangan. Pandangan mata jangan berlebihan dari apa yang Allah haramkan. Taubatnya mata melihat yang Allah haramkan, ya, melihat tayangan porno dan sebagainya. Taubatnya mata banyak melihat Al-Quran. Banyak melihat Al-Quran. Menetes air mata taubat. Kata Nabi, ainani la tamassuhun nar. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka jahanam.
Matanya saja tidak tersentuh, berarti tubuhnya pun tidak tersentuh api neraka jahanam. Siapa mereka? Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang meneteskan air matanya takut karena Allah Subhanahu wa taala. Fa fadat ainahu khasyatan min rabbih. Air matanya bersimbah lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, mohon maaf punten Bapak Ibu, security, satpam yang menjadikan rumah kita aman, enggak kemalingan gara-gara satpam. Maaf ya, penjaga masjid jangan diremehkan. Maka di mata Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu bukan ketua DKM, bendahara DKM, sekretaris DKM. Bisa jadi yang jaga masjid. Masya Allah, ketika ikhlas dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat adalah ikhlasnya, ketulusannya. Ini Masya Allah. Ketua RW, ketua RT kalau nggak ikhlas nggak mulia. Tapi kalau security, bagian keamanan, dia menjaga keliling nih perumahan, menjadikan aman mobil kita, kendaraan kita, ikhlas dia. Subhanallah, matanya tidak terjilat api neraka jahanam. Nah ini penting buat kita. Maka benahi syahwat pandangan mata. Semakin banyak melihat, semakin banyak keinginan. Betul Pak? Ibu semakin banyak tuh buka Shopee, Tokopedia. Betul Bu? Gamis, kerudung, semakin banyak keinginan. Screenshot kirim ke suami, ya cakep enggak? Bukan masalah cakep enggak, minta dibeliin. Betul begitu? Seperti itulah. Baik, lanjut. Syahwat pendengaran. Jangan banyak mendengar keburukan orang lain. Tinggalkan pembicaraan-pembicaraan yang enggak benar. Ya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik. Mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah, mendengarkan YouTube channel Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zulkarnain, Tengku Zulkarnain, Ustadz Khalid Basalamah. Dengarkan, itulah sebaik-baik pendengaran. Murattal Al-Quran, setel tuh, Masya Allah. Maka yang gersang hatinya mereka yang tidak banyak mendengar kebaikan. Biasakan kita mendengar kebaikan, minimal murattal Al-Quran di rumah. Begitu ya. Ketika banyak mendengar kebaikan, hati menjadi tenang. Ketika banyak mendengar keburukan, Masya Allah, hati menjadi kesal, benci. Muncullah penyakit-penyakit di dalam hati. Dan berikan kabar gembira kepada hambaku yang mendengarkan perkataan lalu ia mengikutinya, yang terbaik dari perkataan itu. Ya, ada sedikit ilmu, amalkan. Walaupun tidak banyak, amalkan. Betul ya? Ya, seperti doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sepertinya sederhana, tapi ketika kita melakukannya, Allah menjaga. Apa kata Allah? Kufita wa ruzikta wa wukita. Itu janji Allah, Bu. Aku cukupkan rezekimu, aku lindungi engkau. Wukita, aku lindungi engkau. Luar biasa. Maka kalau kita keluar rumah sudah baca itu, malaikat melindungi kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir adalah membenahi syahwat terhadap harta dan dunia. Ya, setiap kita pasti kepengen lah, ya, pengen punya kekuasaan terhadap harta, pengen kaya. Siapa yang di antara kita nggak mau kaya? Semuanya pengen kaya. Dengan kekayaan kita bisa beramal soleh, bersedekah. Betul ya? Rasul bersabda, bertindaklah yang bagus dalam mencari dunia, karena setiap orang akan dimudahkan untuk meraih dunia yang ditetapkan untuknya. Artinya apa? Kalau kita niat kepada Allah, ya Allah mudahkanlah rezekiku untuk kebaikan orang-orang lain, maka dimudahkan kita, rezeki kita untuk diberikan kepada teman, kerabat, saudara. Saya pernah mengatakan, kalau kita minta rezeki kepada Allah, luaskanlah pinta.
Jangan mengatakan, ya Allah, aku minta rezeki untuk anak istri. Jangan picik, jangan kecil, luaskanlah seluas-luasnya. Ya Allah, untuk ibuku di kampung, untuk 3 saudaraku yang miskin, untuk anak yatim depan rumah 2 orang, untuk janda yang miskin di belakang, ya Allah. Tolong ya Allah, dari tangan ini. Ketika kita yakin berdoa kepada Allah, Allah titipkan rezeki lewat kita. Demi Allah Pak, dimudahkan. Kalau kita baik sangka kepada Allah, dimudahkan. Saya sedikit cerita, ini cerita indah. Ada seorang bapak punya 8 perempuan. Bu, punya 8 perempuan. Nih jangan meringis nih ya. 8 perempuan, yang pertama istrinya, yang kedua ibu kandungnya, yang ketiga ibu mertuanya, yang 5 anak perempuannya, punya anak 5. Tinggal satu rumah berukuran 3 kali 4, miskin. Subhanallah. Tapi si bapak orang yang rajin ngaji, rajin sholat, kuat hatinya kepada Allah. Ia mengatakan, wahai anakku, wahai ibuku dan istriku, tetaplah bertakwa kepada Allah. Walaupun kita dalam keadaan miskin, ketika kita dekat dengan Allah, rizkinya adalah Allah cukupkan hati kita. Walaupun makan kita hanya roti kering dengan kurma, mohon maaf, nggak sanggup beli daging, nggak sanggup beli ikan Pak, kurma dengan roti kering, itu makanan setiap harinya. Tapi si bapak berbaik sangka kepada Allah. Inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Dengan membersamai, bekerja dengan usaha yang luar biasa. Macul di kebun milik tetangganya. Satu hari selepas lelah dia bekerja, ia sandarkan tubuhnya ke sebuah pohon besar. Tangannya menyentuh benda tuh. Apa ini? Seret, ditarik. Masya Allah, peti. Satu peti. Tidak terkunci peti itu. Ketika dibuka, faiza bihi alfu dinarin min zahab. 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Masya Allah. Orang soleh melihat harta banyak temuan nggak bahagia. Dia mengatakan, ya Allah ujian, ya Allah ujian. Bisa kita Bu begitu? Dapat 1000 dinar emas bilang ujian? Enggak. Jingkrak-jingkrakan kita senang. Peti itu dibawa ke rumahnya, anak-anaknya senang, ya Allah bapak, ya Allah ada aja rezeki Allah. Istrinya senang. Apa kata si bapak? Tidak. Kita orang Islam, kita orang yang takut kepada Allah. Ini barang temuan. Dalam ilmu fikih namanya luqotoh. Harus disiarkan, diinformasikan, diumumkan selama setahun. Kalau ada yang ngaku miliknya, lepaskan kepadanya. Karena dia pemiliknya. Rezeki Allah gak bakal ketuker. Hati-hati, jangan engkau sentuh wahai istriku. Satu keping hilang, aku ceraikan engkau. Kata si suami. Diem tuh anak-anaknya dan istri serta ibunya. Bapak mau ke Masjidil Haram, mau sholat Jumatan. Nanti setelah itu bapak akan umumkan. Si bapak ke Masjidil Haram sholat Jumat, Masya Allah. Setelah sholat Jumat, dia mau berdiri mengumumkan bahwa dia menemukan satu peti berisi uang emas. Tiba-tiba ada seorang bapak dengan pakaiannya yang rapi. Rupanya dia orang kaya. Dia mengatakan, tuan-tuan, siapa yang menemukan satu peti berisi uang, tolong beritahukan kepada kami. Kami akan mendoakan bahwa Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Oh, berarti ini orangnya. Maka si bapak bisa mengatakan, mohon maaf Pak, kalau nanti ada yang menemukan, berapa engkau kasih hadiah kepadanya? Si bapak yang kaya mengatakan, mohon maaf, bagi yang menemukannya saya tidak bisa memberikan hadiah. Hadiahnya hanya doa saja. Semoga Allah kembali memberikan rezeki kepadanya. Wahai bapak kaya, bolehkan nanti yang menemukannya minta 20%? Oh mohon maaf, tidak bisa. Tidak bisa, saya hanya bisa mengganti dengan doa. Masya Allah tuh. Si bapak miskin pulang ke rumahnya, memberitahukan kepada 8 perempuan, wahai anakku, istriku dan ibuku, rupanya ada pemiliknya. Ayah sudah membicarakan, maukah mau ngasih hadiah kepada yang menemukannya? Dia mengatakan tidak. Apa kata anak perempuannya? Nggak usah dikasih Pak, nggak usah tahu.
Puguh kita yang nemuin, udah untung kita temuin, begitulah. Apa kata si bapak? Tenang, udah bismillah. Ini Allah udah ngatur rezeki kita masing-masing, udah sabar semuanya. Bapak mau melobi dia. Istri bilang, tolong Pak, 5 keping aja. Mentok-mentoknya 1 keping emas. Emas, Bu, emas. Punya ibu emas? Ya, kalung 80 gram ada, Bu? Ada. Rantai biskuit Regal, betul ya? Itu Masya Allah luar biasa. Akhirnya si bapak yang miskin datang lagi ke Mekah, sholat di Masjidil Haram itu. Ketemu dengan orang kaya, lalu mengatakan, Tuan, bolehkah 1 keping nanti kalau ada yang menemukan kau hadiah, kasih hadiah. Mohon maaf bapak, saya tidak ngasih walaupun 1 keping. Masya Allah. Pelit bin koret alias pedit. Betul ya? Ini kalau bahasa ininya pedit kabina-bina. Betul ya? Ampun-ampunan Pak, Bu. Masya Allah. Akhirnya luluh hati si orang kaya karena pemahaman Islamnya. Karena ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia bersangka kepada Allah, baik sangka, Bu. Apa kata si bapak soleh ini? Tuan, peti itu yang berisi uang 1.000 dinar ada di rumah saya. Monggo silakan ke rumah saya. Oh ya, baik. Si orang kaya datang ke rumahnya, Masya Allah, rumahnya miskin. Ini dari pelepah, dari batang-batang kayu, atasnya pelepah kurma dan tidak ada ubinya. Tikarnya pun usang. Kompornya pun hanya 1. Panci penggorengan tiarap semuanya. Tahu tiarap, Bu? Nggak ada yang bisa dimasak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Allah, Bapak datang. Ini ada orang kaya yang pemilik peti berisi uang emas tersebut. Akhirnya diambillah peti itu oleh si bapak, diserahkan kepada orang kaya. Masya Allah. Apa kata orang kaya? Ini lengkap isinya. Apa kata anak-anaknya? Angkap, hitung, gitulah kira-kira. Dihitung Pak. Koin 1, koin 2, emas. Ngitungnya di dalam rumah. Lengkap 1.000 dinar emas. Kan kesel ngitung di situ, ngelihat Pak. Mau diambil. Ya. Apa kata si orang kaya? Alhamdulillah sudah lengkap ini. Terima kasih. Saya hanya bisa membalas dengan doa. Semoga Allah limpahkan rezeki kepada kalian semuanya. Apa respon anak-anaknya? Amin. Amin. Amin gitu. Kita aja yang ngedengar, ini kisah nyata. Ngedengar kisah ini masalah kesel luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia pulang tuh si orang kaya. 2 jam kemudian terdengar ketukan pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Ya. Di dalam sedang nangis. Kenapa? Ya, emasnya sudah bukan milik dia. Apa kata si bapak? Allah nggak pernah salah alamat. Kita sudah baik sangka kepada Allah, nggak boleh buruk sangka sayang. Ayahnya yang mengatakan kepada anaknya. Ketika terdengar ketukan pintu, dibuka oleh si bapak miskin. Rupanya si bapak kaya yang datang. Boleh saya masuk Tuhan? Oh ya silakan. Ini anak-anaknya masih sewot, Bu. Kesal banget, ini ngapain lagi nih gitu ya. Apa kata bapak si kaya ini? Wahai ibu-ibu dan bapak, terima kasih atas kesediaan yang kedua kali saya datang ke sini. Jujur saya ini cuma mau ngetes doang. Orang tua kami almarhum meninggal dunia menitipkan 3 peti berisi uang 1.000 dinar emas. 1.000 dinar emas yang pertama diwakafkan ke Masjidil Haram. 1.000 dinar yang kedua, peti yang kedua dibagi-bagi warisan untuk anak-anaknya. 5 kami bersaudara. Warisan yang ketiga ini amanah orang tua saya. Ya, cuman diletakkan di sebuah kebun, nggak tahu kebun yang mana, tapi amanahnya oleh ayah saya untuk diberikan kepada orang yang paling miskin di kota ini. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Rupanya di sekian rumah yang ada, yang paling miskin adalah rumah Anda. Maka saya kembalikan ini uang 1.000 dinar kepada Anda. Andalah yang berhak memiliki dari warisan orang tua saya. Silakan 1.000 dinar emas. Anak-anak yang mengatakan, ya Allah, emang rezeki gak salah orang ya Allah. Luar biasa nih. Ya. Maka kalau bapak ibu main ke kebun, cobalah tangannya begini. Kali aja kita nemuin peti itu. Intinya adalah ayo lapang hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ada syahwat harta, rezeki enggak pernah salah orang. Selagi suami bekerja dalam koridor syariat dengan jalan yang halal, Allah mudahkan.
Kalaulah mungkin ada sumbatan, kok susah nih. Bapak udah sholat, sudah sedekah, sering puasa, gabung dengan orang soleh. Ada proyek kok nggak tembus-tembus. Seakan-akan Allah mengatakan jangan di situ dah, di situ banyak haramnya. Paham Pak? Aku nggak ridho engkau di situ, maka aku persulit engkau masuk ke situ. Proyeknya gagal maning. Kata Allah di situ banyak haramnya, jauhkan. Jadi ketika kita tersumbat pada satu proyek tertentu, Allah nggak ridho. Bukan Allah pelit, Allah nggak ridho. Karena di sana banyak jebakan-jebakan haramnya. Faham ini Pak ya? Ya. Ketika kita dapat proyek kecil kok lancar aja, kata Allah di situ berkahnya. Betul? Di situ berkahnya. Jualan emas, jualan mutiara, gagal maning. Jualan bakwan laku, kata Allah itu di situ berkahnya. Paham Bu ya? Nah ini Masya Allah. Baik lanjut terakhir. Bapak Ibu yang membenahi syahwat kekuasaan. Ya, syahwat kekuasaan. Muslim boleh nggak Bu berkuasa? Boleh. Untuk apa? Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmat Allah. Kalau kita punya kuasa, mudah untuk memerintahkan untuk kebaikan-kebaikan. Di daerah Bekasi Selatan Pak Bu, ada sebuah klaster 210 KK. Pemilihan ketua RT. Ya, 5 orang non muslim, sisanya muslim. Masya Allah. Yang muslim nggak mau jadi RT. Pada dorong udah Pak Haji aja. Enggak saya mah repot orangnya. Udah kamu aja. Akhirnya yang bersedia siapa? Non muslim. Sekarang yang menguasai kelas tersebut adalah RT-nya non muslim. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak boleh ada kegiatan Islam. Nggak boleh yasinan malam Jumat. Nggak boleh ada akikahan, nggak boleh ada arisan yang pakai baca Quran dan sebagainya, nggak boleh ada. Kalau ada bacaan Quran silakan di musola. Kalau ada zikir-zikir silakan di musola. Kalau ada tausiah nggak boleh di rumah, di musola. Musolanya di luar klaster. Coba 5 tahun menderita nggak ada kegiatan apa-apa. Kenapa? Karena muslimnya tidak berperan. Ini penting Pak. Ya. Kalau ketua RT-nya, ketua RW-nya orang yang senang dengan agama, Masya Allah, kan mudah berkuasa dan menebarkan kebaikan, membuka tuh keran-keran kebaikan bagi warga dan masyarakatnya, bisa menebarkan Islam. Nah, ini subhanallah, ya. Nah, dalam memenuhi syahwat kekuasaan maka hendaknya tidak berambisi untuk meraihnya, ya, memandangnya sebagai amanah dan menjalankan dengan adil, menunaikan haknya. Seperti Abu Dzar diwasiatkan oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang lemah. Karena Abu Dzar pernah minta kepada Nabi, kata Nabi enggak, engkau orang yang lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat nanti jabatan itu hanya akan mendatangkan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memegangnya dengan benar. Berarti boleh nih, ya, berperan politik, menghadirkan orang-orang kompeten dalam pentas politik, boleh. Untuk apa? Untuk menunaikan haknya yang menjadi kewajibannya. Ya, ini subhanallah. Ketika pemimpin kita pemimpin yang baik, maka menebarkan kebaikan. Kalau pemimpin kita yang tidak baik, mohon maaf, merebaknya miras, prostitusi, karena kita salah memilih pemimpin. Gitu. Ya, begitu kiranya tentang kekuatan jiwa. Oh, masih ada lagi nih, udah habis waktunya. Terakhir, mengendalikan kekuatan akal. Terakhir sekali. Bagaimana caranya? Singkat aja, menghadirkan kekuatan akal dengan cara meningkatkan ketakwaan. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah memberikan gambaran dahulu, ini amal soleh, ini amal buruk. Ini amal saleh, ini maksiat. Kenapa kita seringkali mencuat niat maksiat? Karena amal saleh kita merendah. Tapi kalau amal saleh kita taikin nih, bismillah puasa, bismillah bangun malam, maka niat maksiat melemah. Paham Bu? Ya. Paksakan baca Quran, maka akan melemah melihat HP berlebihan. Paksakan murojaah terus, banyakin baca Quran, sehari 2 juz paksain,
maka nggak begitu semangat, nggak begitu banyak kita melihat HP yang tidak manfaat. Ya, nggak sibuk nih mulut membicarakan aib orang lain. Kenapa? Punya target 1 hari 2 juz. Mengapa? Dipaksakan ketaatan akan melemah maksiat. Ketika naik maksiat melemah dalam taat, itu pasti. Begitu ya. Gitu. Dan berikutnya aktif dalam taklim. Aktif dalam taklim. Sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Sahabat yang sebenarnya itu adalah orang yang menunjukkan kebenaran, bukan orang yang selalu membenarkan. Ya. Orang yang menunjukkan kebenaran, bukan yang membenarkan terus. Padahal kita salah, dibener-benerin. Ya, di mana kita dapatkan orang yang saleh di majelis ilmu. Ya, maka mohon maaf nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah meninggalkan lingkaran ilmu, taklim seperti ini. Kita nggak tahu ketika kita berdoa, ada di antara kita yang doanya melesat ke langit. Ketika Bapak Ibu pulang, saling mendoakan, doanya semoga sehat, semoga berkah. Kita nggak tahu dia adalah orang ahli tahajud. Yang kita pinta doanya ketika kita bubaran ke masjid taklim, dia adalah orang yang rajin puasa. Atau orang yang kita pinta doanya, dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Karena Umar bin Khattab dikatakan oleh Nabi, wahai Umar, nanti saat musim haji, cari orang dari Yaman. Cari orang dari Yaman. Ibu bapaknya sudah meninggal dunia, dulu punya penyakit kusta, sekujur tubuhnya putih tapi Allah telah sembuhkan. Cari itu orangnya, mintalah doa kepadanya. Sungguh doa dia tidak akan pernah terhalang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terhalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Uwais Al-Qarni radhiyallahu an. Ayo ibu, ketika pulang nanti saling berdoa, minta doa. Bu, doanya ibunya, tolong nih anak semoga sehat, semoga soleh, amin. Dia jawab amin aja bu, bus melesat. Ini ibu rupanya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ya, banyak-banyak minta doa kepada teman. Ya, apalagi teman yang soleh. Kita minta doa ke teman yang semi soleh, boleh ibu. Apa semi soleh itu? Ya. Kadang ke masjid, kadang enggak, gitu. Kadang enggak. Berarti enggak ke masjid ini. Banyak berzikir nih untuk menguatkan kekuatan akal, perbanyak zikir. Maka akal akan jiwa akan bersatu. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirinya zikir, duduknya zikir, tidurnya sebelum tidur zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini orang-orang yang kuat jiwa dan akalnya, ya. Kemudian belajar mengajarkan ilmu secara konsisten. Punten ibu, bapak yang berkelapakan harta, beramal solehlah dengan hartanya. Punya ilmu walaupun sekolah umum, ajarkan matematika, biologi kepada orang yang mungkin nggak punya uang. Ayo sini belajar. Apalagi sekarang kan nggak sekolah, ya. Nanya dengan tetangga kita yang mungkin pintar bahasa Inggris, ya bahasa Sunda, kan belajar bahasa Sunda susah, betul loh, masya Allah. Tapi jangan Sunda Banten, nggak enak nih ya. Aing sia itu ya, gitu. Sunda ya Sunda Bandung lah yang bagusan dikit, betul bu. Saya dulu kumpul alumni pesantren dengan kiai sudah sepuh, kita duduk 5 orang. Ditanya tuh, kamu sekarang sudah jadi apa? 25 tahun kita alumni pesantren. Ada dari Sumatera mengatakan, alhamdulillah Pak Kiai saya guru MTS Pak Kiai. Alhamdulillah. Kamu? Saya punya pondok yatim 20 orang. Alhamdulillah. Kamu? Saya di Sulawesi ngajar SDIT. Alhamdulillah. Kamu? Saya punya travel haji dan umroh Pak Kiai. Dan pusatnya di Jakarta, cabang-cabangnya Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Alhamdulillah berkah Pak Kiai. Tapi ngajar enggak Pak Kiai. Bodoh, goblok, tolong. 6
tahun di pondok kamu gak ngajar. Masya Allah. Untuk apa ilmu? Yang aku banggakan lulusan pesantren ngajar walaupun dilanggar di musola, walaupun ahli batasa, itu keberkahan. Berkah. Jadi berkah itu ketika kita transformasi ilmu, mengajarkan ahli batasa. Tetangga sebelah nggak punya uang untuk privat, ibu mengajarkan matematika, biologi, alhamdulillah. Ya, ibu yang pintar masak ajarkan bagi mereka yang masak, jangan menyembunyikan ilmu. Ilmu masak, tata boga, ilmu busana, tata busana, ilmu menata gelas, tatakan, kan begitu ya. Ini betul nggak tatakan ininya? Ya, ajarkan ilmu, Pak. Masya Allah tuh, jangan pelit dengan ilmu. Ayo, itu berkahnya. Ya, mengajarkan, lalu mengenali diri kita. Berikutnya, kalau kita ingin kuat secara jiwa dan akal, banyak-banyak melihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, lihat diri kita nih. Banyak anugerah Allah hadir dalam hidup kita. Jantung berdetak. Nih baru kemarin nih jamaah dari Tanah Mas di Bitung operasi jantung, Bu. Dia cerita sampai nangis. Jantungnya diangkat, ditaruh dulu, dibenahi itu salurannya. Jantungnya diangkat, diganti dengan plastik. 1 jam untuk dibenahi di dalamnya. Jantungnya bergerak di atas piring. Kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya, maka orang bilang kalau mati jantungnya mati. Emang jantungnya mati, betul ya. Kalau mati, tapi kalau hidup ya hidup dia. Mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Semakin banyak kita melihat diri kita muhasabatun nafs, bahwa diri kita belum cukup bekal menghadap Allah, bahwa kita belum punya banyak kesiapan menghadap Allah, maka berpacu diri kita untuk menambah bekal tersebut, ya, dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Bekal utama adalah bekal takwa. Ini kiranya semoga bermanfaat pertemuan kita. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.